Selamat siang Pak Nanda, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang titik tenggaram. Perkenalkan, nama saya Rudi Pradisiaan. Industri saham rokok seperti HMSP, 3RM, RMBA, WIIM, etc. Bagi industri pemberian kontribusi yang sangat besar terhadap kerugian kesehatan, namun di sisi lain memberikan kontribusi yang sangat besar pula terhadap ekonomi negara. Karena rokok telah menjadi kebutuhan wajib dan kuat di kultur budaya masyarakat Indonesia. Dan juga didukung oleh sumber daya alam, suburnya tanah untuk berkebunan tembakau yang melimpah. Analisis makro, politik hukum. Politik hukum adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2000 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, menyebabkan ruang gerak produsen rokok semakin terbatas untuk melakukan kegiatan promosi. Sosial, pola hidup masyarakat telah cukup mengalami perubahan. Kini mulai timbul kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Dan dapat dilihat dari pergeseran pola itu di mana dahulu rokok menjadi kebiasaan dan bahkan sebagai budaya. Tapi kini rokok mulai dianggap sebagai ancaman bagi kesehatan, sehingga muncul pikiran-pikiran negatif tentang rokok. Hal ini cukup mempengaruhi bagi PT Gudang Garam Tbk karena berubahnya pola hidup masyarakat tersebut relatif dapat mempengaruhi terhadap penjualan rokok. Demografi, PT Gudang Garam Tbk terus mendukung upaya warga meningkatkan kebersihan lingkungan dan memperbaiki kondisi kesehatan warga. Selain itu, juga menyumbangkan berbagai fasilitas untuk menciptakan sekaligus memelihara lingkungan sekitar dan alam yang dapat dilihat dari program-program seperti penghijauan terhadap lingkungan kota, kegiatan kerja bakti menjaga kebersihan lingkungan, dan program penghijauan aksi penanaman serentak Indonesia atau APSI dengan menyediakan bibit dan peralatan. Ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan yang signifikan yang dapat dilihat dari perkembangan di sektor komoditas, sumber daya alam, pasar modal, dan industri barang konsumen yang tentunya mendorong kegiatan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Kondisi ini memberi pengaruh positif secara tidak langsung tentunya akan mendapat kenaikan tingkat penjualan PT Gudang Garam Tbk. Teknologi di usia perusahaan ke-61 Gudang Garam menerapkan aplikasi digital untuk meningkatkan performa kerja dan perputaran produksi produknya. Persaingan industri PT Gudang Garam. Persaingan industri yang pertama PT HM Sampurna Tbk, 2 Bentol Group, 3 Wismil Group, 4 PT Indonesia Tobacco. Kekuatan tawar-menawar pemasok. Bahan baku yang dibeli dari petani baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan yang telah dilakukan kesepakatan antara kedua pihak. Kekuatan tawar-menawar dari pemasok relatif kecil, karena di Indonesia terdapat banyak lahan cengkeh dan tembakau, sehingga petani tidak dapat terlalu menekan untuk melakukan tawar-menawar. Pendatang baru, perusahaan rokok yang relatif kecil bila dibandingkan dengan Gudang Garam antara lain perusahaan rokok Jaya Makmur, Gudang Garam, Suburman, dan perusahaan rokok lain yang memasuki industri rokok di Indonesia. Yang baru, kekuatan tawar-menawar pembeli. Berbagai macam merek dan jenis rokok yang ada di industri rokok Indonesia menyebabkan banyaknya pilihan bagi konsumen, sehingga konsumen dapat memilih produk yang sesuai selera, dan kekuatan tawar-menawar pembeli cukup tinggi. Barang pengganti. Banyak isu dari rokok yang menyebabkan adanya inisiatif masyarakat untuk menggunakan barang pengganti dari rokok, salah satunya rokok elektronik atau vape, tetapi rokok masih sangat diminati oleh masyarakat, sehingga ancaman dari barang pengganti relatif kecil. Analisis perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Profil perusahaan. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri
maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk gudang garam bisa ditemukan di dalam berbagai variasi, mulai sigaret kretek kolobot atau SKL, sigaret kretek kelinting tangan atau SKT, hingga sigaret kretek kelinting mesin atau SKL. Bagi Anda para penikmat kretek sejati, komitmen kami adalah memberikan pengalaman tak tergantikan dalam menikmati kretek yang terbuat dari bahan pilihan berkualitas tinggi. Pengaruh makro terhadap gudang garam. Pertumbuhan ekonomi. Jika PDB suatu negara naik, maka tingkat konsumsi masyarakat juga akan naik. Dan ini dapat mempengaruhi baik terhadap perusahaan seperti gudang garam. Konsumsi. Jika tingkat konsumsi masyarakat terdapat rokok meningkat, itu akan menyebabkan gudang garam mendapat keuntungan. Utang luar negeri. Banyaknya utang luar negeri dapat menyebabkan melemahnya nilai kurs suatu negara. Tetapi ini tidak begitu menjadi masalah karena gudang garam tidak melakukan impor terhadap bahan baku yang digunakan. Tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan gudang garam mengurangi jam kerja karyawan. Ini berdampak pada masyarakat Kediri yang 73% kekuatan ekonominya tergantung pada perusahaan gudang garam, yang menyebabkan usahanya sepi karena mereka rata-rata pedagang dan penjajah desa yang menggantungkan usahanya pada karyawan gudang garam. Suku bunga. Jika suku bunga suatu negara naik, maka masyarakat akan cenderung menabung. Ini menyebabkan tingkat pembelian menurun dan menyebabkan kerugian ke perusahaan. Tingkat inflasi. Jika inflasi di suatu negara meningkat, maka akan berpengaruh buruk terhadap perusahaan rokok, sebab akan menurun harga jual dan profit lebih banyak. Visi dan misi perusahaan gudang garam. Visi gudang garam adalah menjadi perusahaan besar yang terpandang, menguntungkan, dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik. Misi gudang garam menyediakan produk-produk inovatif, bermutu tinggi yang memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen, sekaligus memberikan manfaat bagi semua stakeholder. Tujuan gudang garam. Yang pertama, menjadi pusat rokok nomor 1 di Indonesia. 2, menjadi perusahaan yang masuk ke skala internasional. Yang ketiga, menjadi perusahaan rokok yang termuka di Indonesia, bahkan di dunia. Yang keempat, memberi kualitas yang terbaik untuk konsumen. Daftar nama pemegang saham. Yang pertama yaitu Surya Dupa itu Pristama, Publik, PT Surya Mitra Kusuma, Lukas Muya Suwarja, dan masih banyak lainnya. Program CSR. Melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, PT Gudang Garam Tbk berkontribusi pada pelestarian alam, sekaligus memberi nilai tambah ekonomi masyarakat. Program CSR ini menanam 15.600 bibit bambu di lahan seluas 100 hektar di Desa Tarokan, Kabupaten Kediri. Selain pelestarian lingkungan, program CSR PT Gudang Garam Tbk juga berupaya membangun pertumbuhan ekonomi kreatif, kerajinan bambu masyarakat dari Gunung Wilis, memanfaatkan tanaman bambu yang ada. Masyarakat diberi keterampilan memproduksi kerajinan bambu hingga berdaya jual tinggi. Analisis teknikal PT Gudang Garam Tbk. Moving average. Lingkaran merah menunjukkan sinyal jual karena harga saham akan mengalami penurunan. Lingkaran biru menunjukkan sinyal beli karena harga saham akan mengalami kenaikan. Pada MACD terjadi bullish moving average coverage karena baseline bergerak naik memotong slow line dan bergerak naik di atas slow line, kemudian diikuti dengan kenaikan harga saham yang menyebabkan penjualan saham. Pada mix terjadi bearish moving average coverage karena mix bergerak turun memotong slow line dan bergerak turun ke bawah dan diikuti dengan penurunan harga saham dan kemudian diikuti dengan pembelian saham. RSI pada lingkaran coklat menunjukkan keadaan overbought dengan range RSI sebesar 70 sampai 100 yang menyebabkan penurunan harga saham sehingga investor sebaiknya menjual sahamnya. Pada lingkaran merah
menunjukkan keadaan overshot dengan range RSI 0 sampai 30 yang menyebabkan kenaikan harga saham sehingga investor sebaiknya membeli saham. Stochastic. Pada lingkaran dapat dilihat bahwa terjadi oversold di range stochastic chart sebesar 0 sampai 20 yang diikuti dengan kenaikan harga saham, sehingga investor sebaiknya membeli saham perusahaan tersebut. Pada lingkaran biru terlihat bahwa telah terjadi overbought di range stochastic chart 80 sampai 100 yang diikuti dengan penurunan harga saham, sehingga investor sebaiknya menjual sahamnya. William Persen R. Pada lingkaran merah dapat dilihat bahwa telah terjadi oversold di range William Persen R chart besar min 80 sampai min 100 yang diikuti dengan kenaikan harga saham, sehingga sebaiknya investor membeli saham tersebut. Pada lingkaran hijau dapat dilihat bahwa telah terjadi overbought di range William Persen R chart sebesar min 20 sampai 0 yang diikuti dengan penurunan harga saham, sebaiknya investor menjual sahamnya. Downtrend dan uptrend. Downtrend menunjukkan bahwa akan adanya sinyal penurunan harga saham dan sebaiknya investor menjual sahamnya. Uptrend menunjukkan bahwa akan terjadi kenaikan harga saham dan sebaiknya investor membeli saham perusahaan. Channel line merupakan garis paralel yang ditarik sejajar dengan trend line akan membantu investor dalam mengetahui trading range. Bullish spread channel, slope positif dan diikuti dengan kenaikan harga saham. Bearish spread channel, slope negatif yang akan diikuti dengan kenaikan harga saham. Sideways, kondisi ketika pergerakan harga cenderung stagnan. Tabel return saham GGRM sebagai berikut. Rata-rata return 7 tahun, min 17,65%, variance 0,766 sekian, standar deviasi 0,875298343, 87,52. Analisis kinerja RAR dari 2013 sampai 2019, min 0,20166819. Kesimpulannya, resiko saham GGRM sangat tinggi dibandingkan dengan returnnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.